Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Lastari. Saya dari kelas 10 BCF. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Batu Menangis. Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari kota. Hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya yang bernama Darmi. Darmi adalah seorang anak yang sangat cantik jelita. Namun, Darmi memiliki kebiasaan yang amat buruk. Darmi tidak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Suatu hari, ketika Darmi bangun tidur, ia memanggil ibunya. Ibu, bukankah sudah berulang kali aku bilang setiap aku bangun tidur, ibu sudah merapikan kamar ini hingga rapi, menyiapkan telur untukku, dan membuatkan minuman sari buah untukku. Kamu itu sudah besar, nak. Kamu bisa melakukan itu sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada dan hatinya yang gelisah. Matahari mulai memancarkan sinarnya dan sang ibu bersiap-siap untuk pergi ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya bekerja di sawah. Darmi, ayo bantu ibu ke sawah, nak. Tidak, Bu. Nanti kalau kulit dan kukuku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, nak? Aku lagi dandan, Bu. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Dan ketika ibu Darmi pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu sudah pulang, mana upahnya? Nah, ini dia. Ya. Jangan, nak, uang itu nanti untuk membeli beras. Bedakku habis, Bu, mesti beli yang baru. Kalau uang itu kamu ambil untuk membeli beras, nanti kita mau makan apa, nak? Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk Darmi agar Darmi mengubah perilaku buruknya. Nak, coba kamu bantu ibu di sawah. Apa sih, Bu? Kita itu orang miskin. Kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh kita jadi orang miskin? Lagian aku juga tidak pernah meminta kamu jadi ibuku. Sang ibu pun sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya itu. Baiklah, nak, ibu hanya meminta agar kamu tidak selalu mengurung diri di dalam rumah. Kenalilah lingkunganmu. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti permintaan ibunya. Namun, Darmi memberi sebuah syarat kepada ibunya, yaitu Ibu Darmi tidak boleh berjalan beriringan dengan Darmi ketika berjalan di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah sakit hatinya ketika mendengar ucapan tersebut. Namun, Ibu Darmi tetap menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak itu diajak ibunya pergi ke pasar untuk berbelanja. Gadis itu berjalan di depan dengan menggunakan pakaian yang bagus dan ia juga berdandan agar orang-orang yang melihatnya kagum padanya. Namun, ketika orang-orang melihat orang yang berjalan di belakang Darmi, hal itu menjadi sebuah pertanyaan. Cantik sekali kan wanita itu? Iya, wanita itu benar-benar cantik, bagai bidadari surga. Di antara orang-orang yang melihatnya, salah seorang pemuda mendekati gadis itu dan ia bertanya, "Hai cantik, siapakah orang yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu?" "Bukan, dia itu bukan ibuku, dia itu budak." "Hai manis, yakin dia itu bukan ibumu?"
Bukan, dia itu budak. Pergi sana. Astaga, jangan begitu. Hargailah dia meskipun dia itu budakmu. Alangkah terlukanya hati sang ibu mendengar ucapan yang diucapkan oleh anaknya. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan rasa sakit itu. Akhirnya sang ibu berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kakinya yang terus menjalar sampai setengah badan. Setelah setengah badan, Darmi mulai panik dan memohon ampun kepada ibunya. "Ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu ini. Ibu, maafkan ibu, nak." Anak gadis itu terus menangis dan memohon kepada ibunya. Namun semua itu telah terlambat dan anak gadis itu berubah menjadi batu. Tamat. Nah, teman-teman, di sini kita memperoleh sebuah pembelajaran, yaitu kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita dan kita harus menyayangi dan menghormati kedua orang tua kita ya. Sekian itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.